Sebuah kasus tragis dialami gadis belia yang dikenal sangat cerdas. Ia mengalami depresi hingga nekat membunuh orang tuanya sendiri. Sebuah kasus tragis merenggut nyawa orang tua seorang gadis bernama Jennifer Payne. Payne lahir pada 17 Juni 1986. Adalah seorang wanita kelahiran Kanada yang terjerat kasus pembunuhan orang tuanya sendiri. Sang ibu tewas dan ayahnya nyaris tewas oleh percobaan pembunuhan yang ia lakukan. Gadis yang terkenal jenius ini nekat menghabisi nyawa orang tuanya karena depresi, dituntut terus menjadi anak yang berprestasi di sekolah. Jennifer Payne dikenal sebagai anak emas di mata orang tuanya. Ia siswa yang berprestasi selama menempuh studi di SMA Katolik, dan dengan mudah lulus dengan sarjana farmasi dari Universitas Toronto, Kanada, yang dikenal sebagai kampus favorit juga. Orang tua Jennifer adalah pengungsi asal Vietnam, dan di perantauan mereka di Kanada, mereka harus bekerja keras sebagai buruh untuk menghidupi dua buah hati mereka. Inilah yang menjadi alasan kedua orang tua Jennifer Payne memiliki harapan yang sangat tinggi agar putrinya tersebut bisa belajar dengan giat, bahkan harus berprestasi dalam bidang pendidikan yang ditempuhnya. Kedua orang tuanya sangat menghargai pendidikan. Mereka juga orang tua yang disiplin, bahkan cenderung keras. Namun bagi Jennifer dan adiknya Felix, Jennifer adalah anak yang istimewa. Ia menjadi anak kebanggaan orang tuanya. Jennifer disiplin, ia mengikuti les piano dan skating. Bahkan dia menguasai keduanya. Jennifer juga berlatih bela diri dan dia adalah perenang yang baik. Dan di luar dari kegiatan ekstrakurikuler, ia adalah pelajar teladan yang tekun belajar hingga larut malam. Pesta bahkan pacaran menjadi hal terlarang di rumahnya. Pendidikan adalah segalanya. Miris, di balik semua hal yang mengesankan itu, tersembunyi kebohongan, kebencian, dan dendam yang amat mendalam yang kemudian menjurus pada percobaan pembunuhannya kepada orang tuanya sendiri. Ia menghancurkan keluarganya dan bahkan dia juga menghancurkan dirinya sendiri. Pada tahun 2010, Jennifer dihukum karena serangan pembunuhan bayaran yang menargetkan kedua orang tuanya. Ia berhasil membunuh ibunya dan melukai ayahnya. Ia mengatakan bahwa serangan tersebut adalah bentuk perlawanannya terhadap pengasuhan harimau yang dilakukan kedua orang tuanya selama ini sampai dia berumur lebih dari 20 tahun. Tindak kejahatan tersebut terjadi di kediaman Payne di Unionville, Markham, Ontario, di wilayah Toronto Raya. Payne dinyatakan bersalah atas beberapa tuduhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 25 tahun. Hukuman yang sama dengan rekan kejahatannya. Apa sih keterkaitan kasus dengan teori psikososial? Kasus di mana seorang anak rela membunuh orang tuanya karena tidak tahan dikekang bisa terkait dengan berbagai aspek dari teori psikososial, terutama ketika melibatkan konflik yang melibatkan identitas otonomi dan interaksi sosial. Teori psikososial oleh Erik Erikson menekankan tahap-tahap perkembangan identitas seseorang. Remaja yang merasa terkekang oleh orang tuanya, mereka bisa mengalami konflik antara keinginan untuk mandiri dan kebutuhan untuk memenuhi harapan atau tuntutan dari orang tuanya. Ketika individu merasa tidak dapat mengekspresikan identitas mereka atau tidak mendapatkan ruang untuk mengembangkan otonomi, ini bisa memicu konflik internal yang signifikan. Penting untuk dicatat bahwa kasus macam ini sangat kompleks dan sering kali memiliki banyak faktor yang terlibat. Psikososial dapat memberikan sudut pandang yang berguna dalam memahami bagaimana konflik internal dan eksternal bisa mempengaruhi individu dalam interaksi mereka dengan lingkungannya. Tapi setiap kasus memerlukan penanganan yang unik dan penuh perhatian terhadap detailnya serta mungkin memerlukan intervensi yang lebih lanjut. Memerlukan intervensi profesional yang mendalam dari psikolog, konselor, atau penanganan dari lainnya.
Semoga dari kasus Jennifer Pan kita dapat mengambil insight atau hikmah dari kisah-kisah tersebut ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita, bye-bye.